Ya, sinyal reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi Maruf kian menggema. Terbaru kabar kocok ulang menteri tersebut juga dilontarkan oleh tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Menurutnya perombakan kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada Januari ini. Benarkah memang akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Siapa menteri yang akan dirombak oleh Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas bersama dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin langsung, tenaga ahli utama KSP, dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat politik dari Kedai Kopi. Selamat malam, Abang. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hensat, Hensat, selamat malam. Renhat, Ya, tampaknya masih termute Bang Henry Satrio. Halo, Bang. Sehat, sehat. Terima Oke. kasih, Bang Renhat, Ya. Kanda Ngabalin, sehat-sehat. Ya, saya akan langsung tanya ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin yang juga bicara soal isu reshuffle ini. Kabarnya bulan Januari ini, Bang. Ini sudah mau masuk pertengahan. Benar atau tidak sebetulnya memang akan ada reshuffle di bulan Januari tahun 2023? ya tentu saja bahwa saya mau bilang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka saya harus meneruskan pesan bahwa kepastiannya, harinya, kapan, dan siapa-siapa yang di reshuffle atau siapa-siapa orang yang digeser, tentu saja kita mesti menunggu, ya, menunggu. Tapi memang dari berbagai perkembangan yang saya ikuti, saya pun hampir meyakinkan bahwa reshuffle itu di bulan Januari ini. Oke. Arahnya kemana sih, Bang Ngabalin? Ini benarkah ke Partai Politik Nasdem karena mengingat dinamika politik koalisi 2024? Kalau orang sudah ke kabinet, dia menjadi kewenangan presiden, bukan? Jadi mau partai A, partai B, atau partai C, itu bukan menjadi ukuran ketika presiden hendak dan akan mengambil keputusan terkait dengan mengkocok ulang atau menggeserkan para anggota kabinetnya. Oke, berarti kalaupun ada reshuffle ini kebutuhannya bukan karena kebutuhan secara profesional dong, Bang Ngabalin, tapi hanya sekedar mengakomodir secara politik saja. Kata siapa itu, Renhat? Oke, karena yang bisa mengukur dan menilai itu adalah Presiden Joko Widodo. Bahwa kalau orang menyebutkan kepentingan politik, iya, kepentingan politik orang bernegara begitu. Undang-undang dasar kan memberikan kewenangan bukan kepentingan yang luar politik biasa praktis berarti, kepada Bang Ngabalin. presiden. Jadi presiden memiliki kewenangan yang luar biasa dalam undang-undang dasar, begitu penjelasannya. Oke. Jadi menteri itu sendiri adalah jabatan politik. Makanya kan kalau orang bicara bahwa ini kepentingan politik, iya, politik bernegara seperti itu. Ya, saya tanya ke Mas Henry Satrio, Bang Hensat, kepentingan kalaupun ada reshuffle ya, ini politik bernegara atau kepentingan politik praktis? Semuanya itu politik praktis tuh. Politik bernegara juga politik praktis kalau kita lihat tujuan singkat ya. Jadi artinya, saya sih begini saja, kalau ditanya boleh atau tidak boleh, kan semuanya terserah presiden. Apakah waktunya mumpuni atau tidak, ya kalau kita sebagai orang awam melihatnya ya mau ngapain lagi reshuffle, orang tinggal sedikit lagi. Tapi kan kalau kita pakai filosofi sepak bola, Reinhardt, gol-gol cantik itu justru terlahir di injury time, dan bisa saja para pemain pengganti di injury time itu mencetak gol-gol cantik itu. Jadi kalau pakai filosofi sepak bola ya masih ada waktunya dan silahkan aja. Nah sekarang kan pertanyaan publik ini tentang kinerja atau tentang baperan nih, gitu kan? Kalau menurut Anda yang mana ini yang lebih dominan, yang mana nih Mas Hensat? Baperan atau kinerja? Kalau per hari ini akhirnya isunya isu baperan. Padahal kan Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan dia nggak ikut-ikutan tentang capres-capresan nih. Jadi kalau kemudian yang di reshuffle ternyata Nasdem semua dan isunya baperan, jadinya kan rakyat berbeda menilai Pak Jokowi pasti kan. Nah makanya menurut saya sih
Pak Jokowi nggak akan mereshuffle karena baper-baperan itu. Jadi artinya kita akan lihat nanti kalaupun ada reshuffle berarti yang nggak di reshuffle adalah yang di reshuffle itu nggak hanya Nasdem aja, tapi ada juga menteri-menteri lain. Supaya apa? Dua hal. Yang pertama, Presiden tidak dianggap sedang menzolimi Nasdem. Kemudian yang kedua, dianggap tidak baperan. Yang paling penting ini adalah masyarakat paham bahwa Pak Jokowi tidak melakukan manajemen by fear kepada kawan-kawan politiknya. Jadi artinya by fear tuh yang dilakukan adalah menjaga ketakutan-ketakutan. Jadi kalau nggak sama saya ganti ya. Kalau nggak sama saya turunin ya. Itu kan by fear tuh. Akhirnya nanti apa ujungnya kalau pas Pak Jokowi sudah selesai tidak berkuasa lagi tuh gimana tuh kawan-kawan politik yang tadinya di manage by fear tadi. Makanya saya sih optimisnya Presiden itu akan melakukan reshuffle. Kalaupun akan melakukan reshuffle, maka tujuannya adalah perbaikan kinerja dan sangat mungkin mengisi posisi-posisi wamen yang masih belum terisi gitu ya, kan. Ada karena masih banyak ya pos-pos wamen yang kosong. Tapi kalau kemudian nanti misalnya hanya Nasdem yang di reshuffle, Anda meyakini ini karena baperan secara politik? Ya artinya memang baperan gitu, dan Pak Jokowi justru melanggar komitmen dia untuk tidak ikut-ikutan tentang capres-capresan gitu kan. Kebaperannya kan karena Anies Baswedannya, padahal Anies Baswedannya juga dulunya kan temannya Pak Jokowi dan beberapa kali terlihat bersama-sama. Jadi sih saya nggak menilai kalaupun ada reshuffle harusnya ya, ini bukan tentang baperan tapi tentang kinerja. Nah cara menilainya gimana? Gampang. Kita lihat yang di reshuffle Nasdem saja atau ada plus-plus, Nasdem plus-plus gitu maksud saya. Ya, saya ke Bang Ali Ngabalin. Bang Ali Ngabalin, tanggapan Anda bagaimana kalau kemudian disebut kalau yang di reshuffle Nasdem saja Pak Jokowi berarti baperan, ini bukan karena kinerja? Kalau orang mengerti tentang politik bernegara dan ilmu politik, mestinya tidak begitu penjelasannya. Kenapa urusannya dengan Nasdem? Apakah orang yang partai politik menyerahkan, mengirim kader-kader terbaiknya atau kadernya ke presiden, kepada kepala pemerintahan, ya. Terus apa urusannya dengan partai politik? Kenapa semua narasinya larinya ke Nasdem? Itu pertanyaannya. Nah, ya betul. Nah, jadi logika yang orang pakai itu adalah logika yang mengerti tentang posisi dan kedudukan presiden memegang otoritas tertinggi dalam mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet. Makanya saya bilang, kalau datang dan diangkat dan dipilih menjadi menteri dengan senyum, maka begitu selesai, kan usernya presiden. Ya. Kalau ternyata presiden dalam evaluasinya, kemudian dalam kajiannya terhadap kinerja dan lain-lain sebagainya, dan hak subjektivitas yang dimiliki oleh presiden untuk menggantikan para menteri, maka perginya pergi juga dengan senyum. Jadi tidak ada narasi-narasi opini atau yang terkait dengan apa termasuk baperan lah dan lain-lain. Saya kira ini tidak mendidik ini saat ini. Karena apa? Beneran Bang, saya ngomongnya bukan karena baperan. Yang sedang kita sampaikan ini adalah terkait dengan pendidikan politik ruang publik. Bagaimana bisa seorang kepala negara kemudian kita bicarakan dengan posisi Nasdem, kemudian langsung masuknya pada masalah baperan. Luar biasa itu kan. Tidak ada dalam teori ilmu politik kayak begitu. Jadi makanya tadi saya bilang, jadi kerangka yang ketika ditanya apakah ini untuk kepentingan kinerja atau kepentingan politik, kinerja iya, karena dalam 2 tahun terakhir yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah menyelesaikan program-program strategis pembangunannya. Tadi kami rapat di kantor staf Presiden, itu paling tidak ada 5 variabel penting yang harus dipersiapkan. Sehingga kalau nanti Presiden memberikan penilaian terhadap para pembantunya, kemudian ada terjadi pergeseran atau pergantian, datang senyum, harus pergi juga dengan senyum, dan tidak boleh ada pikiran yang lain daripada itu. Mas Hensat, tanggapan dari Anda?
Iya kan saya bilang tadi gitu juga. Saya mengharapkan kinerja yang jadikan alasan Didahulukan oleh ya. Pak Jokowi gitu. Jadi bukan tentang Nasdem kan. Makanya saya juga tadi menyitir Pak Jokowi bahwa dia pernah mengatakan saya nggak ada urusan dengan pencapresan. Jadi makanya justru aku yakin tidak akan ada reshuffle, apalagi yang cuma berkaitan dengan baperan tadi gitu tentang pencalonan Anies Baswedan. Itu kan lagi kan cuma ritual 5 tahunan, 10 tahunan aja. 5 tahunan ritualnya itu adalah mengevaluasi presiden. Kalau bagus seperti SBY, seperti Jokowi diteruskan. Tapi kalau ritual 10 tahun ya pergantian pemimpin gitu. Jadi ya boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau kemudian sekarang gimmick-gimmicknya kan gitu tuh ya. Misalnya Pak FX Rudi yang dipanggil ke istana. Kemudian wah ini gara-gara reshuffle nih gitu. Nah, itu terjadi tapi mudahnya ya ada itu teorinya Bang Abalin. Mudahnya itu kalau alasannya ternyata kita lihat wah Nasdem semua, jangan salahkan masyarakat kalau kemudian masyarakat berpikir wah presiden lagi baper nih. Makanya yang diganti Nasdem Dan semua. kemudian Itu kan mengaitkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, begitu ya Mas Hensat? iya, demikian kan kita nggak bisa juga memastikan semua rakyat itu seperti paduan suara berpikir, oh ini pasti karena Ya, kinerja gitu kan. oke. Boleh juga Ya. kalau ada yang berangan, oh ini presiden baper kelihatannya. Ya, baik. Bang Ali, jadi kan pendapat atau opini masyarakat ini atau sebagian publik ini kan tentu tidak berdiri di ruang kosong juga karena melihat ada narasi yang disampaikan oleh sejumlah elit partai politik dan juga dinamika politik saat ini. Nah, kalau kemudian nanti yang di reshuffle katakanlah semuanya adalah menteri dari Nasdem, tidakkah ini kemudian akan memberikan efek negatif kepada citra Presiden Joko Widodo atau seperti apa Anda melihatnya? Tapi dijawabnya nanti Bang Ali, kita break dulu. Kami segera kembali.